papa tuh sayang banget sama anak perempuan. Mungkin cemburu iya, karena ada. Apa kabar? Lo lihat dong, stylenya emang sama ya, lo lihat tuh, iya kan? Style sama, rumah deket. Mungkin tadi gue nepek sama dia. Kalau dia udah mulai muji-muji tamu kita, bye-bye abis ini lo gak boleh langsung pulang. Lo diajakin ngevlog dulu sama dia. Tahu sih? Iksan udah ngerti gue loh. Mendingan lo ya daripada karir lo di artis setengah-setengah, lo jadi manajer gue deh. Gak mau. Oke, tepuk tangan sekali lagi dong. Melan silakan Melan, mau duduk dulu. Oke, Melan, kamu tuh perwakilan dari keluarga ya. Kemarin katanya sempat ibaratnya ke publik untuk bisa menjelaskan dan juga tadi kalau nggak salah aku sempat lihat memberikan permohonan maaf gitu ya dari pihak keluarga. So boleh cerita dong kenapa kamu yang dipilih atau kamu emang ngerasa oh he's my dad, ini ibaratnya tanggung jawab aku yang akan maju atau seperti apa? Ya, untuk kemarin saya klarifikasi di media, memang saya sebagai anak pertama dari Papa John Refra, saya memang harus klarifikasi di media untuk kasih tahu kalau misalnya tujuan saya tuh mau minta maaf. Oke. Karena emang di media kan kiranya Papa dianggap buat gaduh. Jadi saya harus minta maaf dari pihak keluarga karena memang saya putri sulung. Jadi kewajiban saya. Oh, kamu putri sulung. Ya. Oke, iya. Selain itu juga saya mau kasih tahu juga klarifikasi. Sebenarnya di media udah diberitakan seperti itu, sebenarnya sih Papa nggak seperti itu loh. Sebetulnya tidak seperti itu. Ya. Oke. Karena dari sejak Papa pulang dari Nusa Kambangan, saya melihat Papa saya tuh perubahannya sangat besar, drastis. Bahkan kita sekeluarga ikut Papa melayani Tuhan di gereja, dari gereja ke gereja. Iya, aku tuh sempet lihat kalau nggak salah Papa juga sempat kasih kesaksian di salah satu vlognya Pendeta Gilbert ya, kalau nggak salah ya. Sekali. Maksudnya bagaimana beliau semasa muda dan sekarang betul-betul on fire dengan melayani Tuhan gitu. Makanya begitu berita itu keluar, apapun yang terjadi aku nggak tahu, tapi aku lumayan kaget sih. Jadi akhirnya memang kamu yang memutuskan Melan untuk mewakili pihak keluarga. Ya, dan kenapa waktunya adalah sekarang Melan? Kan maksudnya kemarin-kemarin tuh, maksudnya di kasus yang ini kamu memutuskan keluar, kenapa waktunya baru sekarang? Waktunya baru sekarang? Ya karena kan emang baru pertama-tama ya ampun kaget gitu. Dan saya juga nggak, pertama saya nggak kepikiran sih saya harus klarifikasi atau gimana. Karena saya juga nggak tahu kasusnya seperti apa, saya nggak tahu. Pertama saya ngeliat kasus kan, saya ngeliat di berita. Dan semua ketujuh ke Papa saya, loh kenapa gitu. Padahal keadaan di rumah biasa-biasa aja. Jadi pada saat terjadinya malam itu kejadian, Melan tuh tidak bersama dengan Papa? Maaf deh, setahu saya kejadiannya pagi ya? Pagi ya. Oh pagi, oke. Berarti gue bacanya kali besok malamnya. Kamu nggak di situ bersama dengan Papa? Ada, sehari ada juga. Oh, dan kita pagi-pagi pun berdoa, kan pagi hari Minggu berdoa. Biasanya emang kita olahraga pagi kan. Cuman kan emang aku sama Papa lagi gak enak badan. Yaudah kita cukup berdoa, siangnya kita makan siang sama-sama. Dan juga ada tamu Papa juga dari gereja juga, ya kita sharing-sharing gitu. Dan by the way pemirsa, ini adalah pertama kalinya Melan ke TV ya? Melakukan talk show, ini pertama kalinya adalah di Call Me Mel. Thank you loh Melan. Terima kasih loh Melan. Ini pertama kalinya di Call Me Mel, mungkin vlog nanti pertama kalinya di Melan. Bodoh amat. Pertanyaannya Melan, kenapa namanya bukan Melan K? Kan maksudnya kenapa Melan Refra ya? Melan Refra. Refra, kenapa nggak langsung Melan K? Karena Melan Refra sih. Karena K itu kan emang bukan family name, it's family name. Jadi Melan Refra. Sebenarnya itu juga nama panggilan saya. Oh gitu. Oke. Melan, boleh tahu nggak, terlepas dari apapun kasusnya ya, kita nggak mau masuk ke arah situ, tapi aku cuma pengen tahu nih sisi sebetulnya semua orang yang denger nama John K itu, wah John K. Tapi kamu tuh anak putri dari seorang John K. Sebetulnya yang namanya sosok John K itu aslinya orangnya kayak apa sih? John K aslinya kayak apa? Kalau saya pandang sebagai seorang anak, Papa John itu sebagai seorang satria sih bagi saya.
kesatria kalau menurut kamu? Iya. Kenapa, Dia rela melakukan apapun itu demi keluarga. Even pun terlepas dari keluarga, aku ngelihat sosok seorang papa itu sebagai penolong. Jadi dia kalau ngeliat ada orang yang kesusahan, pasti dia bantu. Oke. Jadi Melanie Even dekat pun sekali dia ya? lagi ngerasa dia susah, dia ngeliat orang kayak dia orang sakit, orang lagi susah, dia nggak tega. Oke. Jadi aku ngeliat sosok seorang John Kay, papa, itu seorang pahlawan bagi. Oke. Baik, berarti Melan sangat dekat sekali dengan papa ya? Iya. Kan tadi Melanie sempat bilang bahwa kalau dengar nama John Kay, orang-orang tuh kadang-kadang, wah John Kay gitu. Takut, adalah ketakutan. Kamu pernah dimarahin gak sama papa? Kalau pernah dimarahin tuh, kamu kalau dimarahin tuh takutnya kayak gimana? Untuk dimarahin sih pernah. Cuman papa kalau misalnya untuk marahin aku udah tahu kalau papa udah ngelotot aja, itu Mundur. pasti udah marah. untuk gimana-gimana sih enggak. Mel, lebih banyak papa saat bersama dengan keluarga atau pada saat di dalam? Lebih banyak waktunya sepanjang kamu nih, kamu sekarang 24 tahun hidup. Lebih banyak papa di rumah atau papa lagi di dalam? Lebih banyak papa di dalam sih. Berarti kamu tumbuh, walaupun you know that you're that, papa kamu di situ. Tapi kadang-kadang kan dia tidak selalu presence hadir di situ. Iya. Gimana caranya tetap dekat walaupun papa sendiri bukan sosok yang selalu hadir dalam kehidupan Melan? Prinsipnya aku tidak selalu memandang aku harus mengandalkan orang, even my dad. Ya. Tapi harus aku selalu memandang Tuhan sih. Apapun yang terjadi, apapun yang aku miliki ataupun enggak yang aku miliki, ya semua berkat dari Tuhan. Jadi ya aku harus survive sama diriku sendiri. Ya. Ya. Apalagi kalau misalnya aku dari kecil juga mengalami papa masuk keluar penjara. Ya. Ya aku udah terlatih akan itu. So I have to survive, berusaha untuk tegar dan tetap bersyukur sama Tuhan. Ya. Pada saat kejadian pagi itu ya, Ya, ada kesempatan nggak ngomong sesuatu sama papa? pagi. Ya, pada saat terjadinya kejadian itu. Aku tahu ada kasus itu di berita itu siang ya, siang menjelang sore. Aku kaget, Pak, kok menuju ke papa, ada apa Pak gitu. Even aku seharian itu di rumah sama papa dari pagi sampai sore aku mau sepedahan dan juga ada teman-temanku juga lihat ada papa di rumah seharian. Ya, papa bilang, udah Kak kita berdoa aja, serahin semua ke Tuhan, nanti juga maksudnya akan selesai, dia bilang kayak gitu. Ya udah papa juga kita ngelakuin aktivitas seperti biasa, ya layaknya seperti biasa aja sih nggak terjadi apa-apa. Normal seperti biasa. Normal. Jadi papa Biasa. menenangkan keluarga saat itu ya ketika berita itu keluar dan kamu konfirmasi Dan ke aku papa ngeliat ya? papa juga ya Tenang. stay calm gitu. Ya. Oke. Sempat juga ya karena seharian kita sama cucu juga sama Keva juga bercanda-bercanda kayak gitu aja di rumah. Oke. Sosok John Kay ini ibaratnya kan tadi Iksan sudah bilang kan, orang pasti ibaratnya... Nggak, Melanie duluan yang tadi bilang. Ibaratnya mendengar nama John Kay itu dari kecil kayaknya kita udah denger ya nama John Kay gitu. Kalau kamu sebagai anaknya terlepas dari apapun omongan orang di luar, tapi kan kamu adalah inner circle terdekat Ya. papa. Iya, Kamu adalah orang yang paling tahu siapa yang namanya John Kay itu seperti apa. iya. Saat kamu besar, apa yang bisa kamu lihat karakter dari papa seorang John Kay yang bisa bikin kamu tuh ibaratnya berdiri menjadi Melan sampai saat ini? Karakter apa yang kamu ambil dari seorang John Kay? Penyayang. Papa seorang penyayang sih bagi aku. Even buat semua orang juga dia, apalagi orang yang baik sama dia, dia sangat sayang banget. Oke. Dan dia pahlawan. Ya. Aku ngeliatnya papa tuh selalu bantu orang. Apapun yang menurut dia benar, yang menurut dia harus dibantu, pasti dia bantu. Jadi terlepas dari apapun omongan orang, apapun pemberitaan, buat Melan, John Kay itu adalah kesatria dan pahlawan buat keluarga. Ya. Oke, Melan ini usia adalah 20 berapa tadi? 4 tahun. 24 tahun, Iya. 28. 28 tahun. 28 tahun. Seorang cum laude dari salah satu universitas juga di Jakarta, pinter banget ya. Gue cuma wondering gini loh Iksan, sorry gue cut. Gue cuma wondering gini, kalau lu mau ada cowok yang mau deketin lu. Terus tahu, gue deketin, misalnya gue nih, gue deketin anaknya Pak Ricardo, biasa aja ya kan. Gue deketin siapa? Ih anaknya John Kay, kayaknya cowok agak deg-degan lu. Tapi selama ini lu pacaran, terus kalau cowok main ke rumah, papa tuh seperti apa? Overprotected gak? Overprotective sih enggak, ya biasa aja sih. Ya namanya
papa tuh sayang banget sama anak perempuan. Mungkin cemburu iya, karena ada orang yang deketin. Emang papa orangnya tegas, ya orang yang dekat sama aku suruh ke rumah, kenalin ke papa. Ya so far berjalan sedemi waktu ya biasa aja sih. Oke. Emang sekedap dikduk. Pernah ada yang mundur nggak Melan? Iya, pas tahu Ada yang mundur nggak? Pas tahu atau gitu. dipelototin sedikit aja gitu? Enggak sih, mundur, Nggak pernah? mundur karena papa sih enggak. Oh, jadi mundur karena kamu seringnya? Jadi sebetulnya ya apa yang kita dengar di luar tuh tidak seperti menegangkan di dalamnya Iya, ya. benar-benar. Ya Mel ya. Oke, maaf kalau boleh tahu John Kay itu anaknya berapa sih, berapa orang? Kita 5 bersaudara. 5 bersaudara, kamu yang paling tua? Aku paling Jadi adikmu sama. paling kecil tuh umur berapa? Paling kecil sekitar 15 tahun atau 16 tahun. Baru lulus SMP. Oh rapet ya berarti ya? Deket-deketan usianya gitu ya? Rapet lagi. Lumayan lah. Sari kali ya. Usianya deket-deketan berarti satu dengan yang lainnya Lumayan ya. Beda 5 atau 3 tahun. Oke, siap. Oke, Baik. Melan ini juga ada kesamaan sama gue. Apa tuh? Kita punya idola yang sama. Oh, Pak. Siapa sih? Poati? Bukan dong. Siapa Waktu cuy? juga aku idola. Siapa? Kamu suka Celine Dion, betul? Oh iya betul. Iya kan? The Power of Love adalah favorit song dari Celine Dion, betul? Yes. Bisa nyanyikan sedikit? Bisa dong. Kekuatan cinta itu mengalahkan segala hal. Dan itu juga history banget sih, The Power of Love. Ada Buat historinya. kamu, Oke, apa historinya? Itu kesukaan aku sama papa. Oh, John Kay suka Celine Dion, The Power of masa Love. sih? Kayaknya John Kay tuh dengerin Sepultura loh. Baik. Atau Megadeth. Kemudian